Pastor, suster, frater, bapak ibu, saudara-saudari, orang muda, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Akhirnya sampai juga malam Natal yang kita tunggu-tunggu bagi yang menunggu, yang dinanti-nantikan bagi yang menanti, yang mempersiapkan. Tetapi Natal adalah untuk kita semua. Natal menjadi cara Allah, cara baru Allah di dalam diri manusia. Allah tidak malu-malu untuk menyatakan cintanya kepada manusia yang lemah, tak berdaya, kecil, tidak tahu. Jadi bagi yang tidak begitu mempersiapkan, Allah juga hadir untuk Anda. Jadi tetap wajib bergembira, ya. Jadi bergembira, ya. Mungkin juga sekedar lewat, ya, sedang libur lewat di tempat ini, ataupun apapun, bahwa Allah mau menyatakan diri yang lemah kalau mengakui kelemahannya. Tawaran Allah yang sungguh ini, ya, harus dikembangkan di dalam diri masing-masing dengan berbagai macam cara Allah juga, sampai akhirnya pada peristiwa kelahiran Yesus. Berbagai macam cara Allah untuk mendapatkan kita kembali. Natal adalah kebaruan. Bisa jadi yang sudah ada diperbarui, bisa jadi yang tidak ada diadakan. Sesuatu yang baru. Dan ini mau dinyatakan bahwa Allah sungguh menyediakan diri untuk manusia. Setiap peristiwa Natal seharusnya memang baru. Apapun itu. Apapun itu. Natal bukan sekedar lagi perayaan peringatan. Natal harus menjadi suatu pengalaman. Allah yang hadir harus sungguh dialami. Tadi bacaan pertama, bacaan kedua mengajak kita ya hidup baru. Dan mungkin lalu menjadi pas sepanjang tahun di dalam hidup kita. Mungkin dengan cara kita. Perayaan Natal mengingatkan kembali hidup harus diperbaharui. Mungkin selama setahun juga kita tidak merasa atau kurang mengalami Allah. Allah mau diwartakan kembali bahwa Allah beserta kita. Entah dengan berbagai macam. Saya juga mengalami setiap peristiwa ketika merenungkan. Untuk sedikit renungan ini, beberapa 13 tahun yang lalu, ya, saya baru 3 bulan dipindah ke katedral dengan segala hal yang luar biasa, segala-galanya lebih. Lalu saya teringat, bukan merenungkan kelebihan, lalu teringat peristiwa 13 tahun lalu sekitar itu, Natalan di suatu daerah pedalaman. Pastor Ote tahu nanti juga. Ini Pastor Ote. Terima kasih Pastor bersama saya. Dan nanti juga saya contohkan Pastor Ote. Di Yosakor Pastor. Ya, satu paroki 3 jam dari pusat kota di Asmat. Saya merayakan Natal di paroki. Ya, di situ memang waktu itu enggak pakai genset, ya lilin lampu seadanya. Peristiwa Natal yang sampai 56 tahun umur saya merayakan Natal belum pernah mengalami apa? Di dalam gelap
Tidak, di sana tidak ada pohon cemara, ya, yang ada hanya pohon pisang di pinggir sungai, dibikin gua. Lalu tiba-tiba dari ujung belakang ditarik tali bintang itu, ini sudah nempel ya, di asfalt, di pedalaman ditarik. Nggak tahu bagaimana caranya, seperti ya kalau kerek begini ya, ditarik, set langsung ke atas. Waduh, saya merasakan luar biasa sekali. Pengalaman sederhana, mungkin tidak sampai pada keselamatan, tetapi tiap kali lalu ada peristiwa, mungkin peristiwa lahiriah. Lalu ketika dimaknai, gila, Allah dengan caranya lalu memampukan orang. Bahkan tidak hanya memampukan orang, memampukan suatu kaum, seperti zaman kelahiran dulu. Ini salah satu yang mau diwartakan tiap Natal. Sungguh Allah adalah penyelamat. Seperti yang kita renungkan selama Advent. Masih ingat tema Advent, tema Natal yang direnungkan? Yang jawab nanti komuninya double. Ada yang masih ingat? Misalnya nggak usah tengok-tengok, nggak pernah ikut lonjongan. Bahwa Allah mau menyelamatkan kita melalui keluarga. Saya bagikan pengalaman sedikit yang saya contohkan. 13 tahun lalu saya dikirim ke Asmat. Bulan September saya nyampe, lalu bicara kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh saya kena malarianya sehabis Natal. Sudah bawa obat, minum obat pencegahan. Maksudnya apa? Nggak enak kalau September datang, Desember sudah sakit, lalu nanti nggak bisa turne. Saya doakan itu, permohonan itu, dan lupa lah. Natal selamat, nggak kena malaria. Sekitar akhir Januari lah, saya dari kota sendirian, lalu mampir ke satu paroki. Sebelum ke paroki saya membeli telur, membeli terong, membeli tempe, membawakan telur karena di paroki itu kedatangan Bapak Uskup. Saya membawakan untuk mereka. Lalu saya pulang. Sebelum pulang, saya waktu itu sedang flu. Bapak Uskup bilang, Pater tidak usah pulang. Enggak, Bapak, saya janji ke stasi. Lalu ke paroki saya tinggal sendiri. Begitu masuk ruang tamu, disitulah saya kena. Masih dengan peralatan lengkap, sepatu, kaos kaki, kaos tangan, jumper, semua sudah nggak bisa apa-apa. Sepanjang siang, sore, malam, sudah demam, sudah menggigil, sudah ngigo, sudah nggak jelas, sendirian saja, karena memang hidup sendiri. Janjian hari Minggunya ke stasi. Hari Minggu pagi ada motoris itu yang suka mendampingi bawa speed. Pater, kita berangkat. Masih bisa menjawab, Pater sakit. Saya bilang sakit, dia pulang, ya pulang saja, nggak jadi. Sepanjang siang itu, ya sudahlah, selesai. Malaria itu begitu. Tiba-tiba Pater mungkin nggak ingat, dia yang menyelamatkan hidup saya. Beliau tiba-tiba jam 1:30, jam 2, di antara sadar nggak sadar saya mendengar bunyi speed. Beliau datang dengan motoris, lalu saya sudah nggak bisa apa-apa, digotong ke speed, lalu dibawa ke paroki yang saya datangi sebelumnya. Ya, sambil bawa speed, dari situ lalu dibawa pakai gerobak minyak ke puskesmas. Pertama kali sakit, dan seminggu itu di puskesmas. Obat waktu itu yang hanya kina, yang tidak diminum lagi, yang pabriknya sudah tutup. Ya. Maksudnya apa?
Terima kasih, mungkin secara langsung belum pernah menyampaikannya Pater ya. Beliau sedang studi, lalu mau mengadakan penelitian di sana. Dia bilang, beliau mau menemuin Bapak Uskup di paroki itu, lalu nanyakan, Pater Suryo kemana? Pulang ke paroki. Beliau langsung bilang, kita jemput, dia sakit. Ya. Sejak meninggalkan keluarga saya punya FAM baru, punya marga baru, OSJ. Jadi keluarga saya juga OSJ. Ya bagaimana lalu sungguh keselamatan, sungguh lewat itu saya alami. Allah juga menawarkan itu. Dan itulah juga yang dialami Allah dalam diri Yesus Kristus melalui keluarga. Ayo. Mungkin tidak seberapa, mungkin tidak terasa. Kita memperbaharui lagi. Apapun keadaan keluarga kita, Allah mau hadir di sana. Ya. Jangan merasa saya tidak mampu. Tidak, Allah hadir melalui yang lemah, yang kecil. Dan mungkin luar biasa tema Natal tahun ini kita geluti itu. Mungkin kita juga memperbaiki masyarakat bisa melalui keluarga-keluarga kita. Allah memanggil gembala, para gembala yang kecil juga sederhana untuk juga mewartakan. Di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, semoga sudah mengalami kegembiraan. Semoga keluarga kita juga bisa menjadi cahaya itu. Dan ini yang kita renungkan selama sebulan. Bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Kenyataannya memang Yesus lahir dari suatu keluarga Yosef dan Maria, memakai cara manusia. Mungkin boleh kita ingat juga, kendati dimulai dengan tangisan, namun kehadiran kita, siapapun Anda dan saya, di dalam kelemahan kita dulu kita memberi kebahagiaan di sekitar kita. Siapapun Anda, di dalam ketidakmampuan kita, kita memberi kegembiraan itu, yang mungkin lalu sudah lama itu tidak terasakan. Karena memang cara dunia berbeda. Yang hebat, yang berprestasi, yang menonjol, yang mampu, baru merasa aku bisa nanti membahagiakan. Dan jawaban anak-anak itu, wis nanti kalau saya sudah sekolah, pintar, kerja, ya, terus mampu bahagiakan orang tua. Entek kudu nunggu engke. Aina, sekarang ini. Iya kalau kamu sampai umur bisa kerja. Kalau cuma baru mendaftar lalu game over, nggak jadi baik dong hidup kita. Ya semoga Natal, suatu kebaruan ini, ayo kita dapatkan. Yang pertama, kita rasakan kembali kegembiraan yang sederhana. Kehadiran saja sudah membahagiakan. Tadi dimulai dengan tangis, hadir saja. Hadir, membawa sukacita. Dan itu dimulai dari keluarga. Dan seperti perayaan yang kita rayakan hari ini, semoga juga menjadi cerminan nanti di bawah keluarga. Bisa luar biasa, karena ada banyak lalu yang mungkin terlihat, mungkin tidak terlihat. Semua berpartisipasi. Kita menikmati saja. Oh iya, menikmati enak. Ayo kita kegembiraan dalam perayaan ini kita bawa di dalam keluarga. Pesan Natal yang sederhana, ayo kita nikmati lagi kegembiraan keluarga.
Kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang mempunyai relasi, mungkin keluarga kita, pasangan satu dengan yang lain yang sedang mengalami kesulitan antara anak, orang tua dengan anak. Allah masuk membagikan keselamatan melalui keluarga. Natal harus menjadi suatu pembaruan lagi. Pembaruan iman. Mulai dimulai dari yang lahiriah, yang dunia. Lalu harus mengarah kepada iman. Pembaruan iman yang dimulai di dalam kehidupan keluarga. Dimulai dari kekaguman, dari syukur atas karya Allah. Anda lahir dulu dengan membawa tangisan, itu bisa membawa kebahagiaan. Kebayang toh Anda lahir dulu langsung ketawa-ketawa gitu, kira-kira membawa ketawa lagi nggak? Tangisan saja membawa kebahagiaan kok. Lahir langsung nerocos bicara, enggak. Saya kira peristiwa Natal harus dimaknai di sana. Kita memohonkan, berdoa nanti secara pribadi juga untuk keluarga-keluarga kita yang mungkin tidak bisa bersama. Dan itu menjadi kegembiraan. Pengakuan dosa yang para imam di sini tiap hari 4 hari 8 jam, pagi 3, terakhir 5 jam, banyak menemukan luar biasa orang-orang muda bersama dengan keluarga, dengan pasangannya. Kalau mempunyai pertobatan bareng, mungkin juga menjadi sesuatu yang berbeda. Tidak bisa selamat sendirian Anda. Allah mau mengatakan itu. Dan Allah pertama kali memberkati ini. Kehadirannya adalah memberkati keluarga. Semoga saudara-saudari permenungan sedikit ini, karena sudah dipesan saya sebelum Isya, Basur jangan lama-lama. 4-5 orang yang sudah pesan, dan supaya tidak mengurangi kegembiraan Anda, karena juga perayaan kita nanti akan dimulai lagi setengah 12. Ya, sekali lagi, ya semoga Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita dimanapun berada, di dalam keadaan apapun. Amin.